Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan karunia-Nya kita hari ini dapat berkumpul kembali dalam kajian program podcast Ramadan Stepa Berkah. Nah, anak-anak semuanya, salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir. Amin. Oke, anak-anak Stepa hebat, senang sekali Bu Dinar kembali hadir menemani kalian dalam kajian sore kita hari ini dengan narasumber Al-Ustadz kita Dr. Randes Prasetyo. Nah, beliau sudah hadir di studio kita untuk membahas tema kita yang menarik kali ini adalah bulan Ramadan, bulan untuk meningkatkan takwa. Kita sapa beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prasetyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begina. Bagaimana kabarnya, Pak Pras? Alhamdulillah semakin sehat insya Allah. Alhamdulillah, puasanya lancar, Pak Pras? Insya Allah semakin lancar. Alhamdulillah. Pak Prasetyo, hari ini kita akan belajar bersama anak-anak Stepa hebat di momentum ini, momentum bulan Ramadan ini, bagaimana kita memaksimalkan, meningkatkan iman dan takwa. Adalah materi yang sangat bagus. Nah, kita awali dulu ini anak-anak Stepa hebat agar mengetahui apa itu takwa, Pak Prasetyo. Silakan. Baik, anak-anak Stepa hebat yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah karena bulan Ramadan itu identik dengan bulan puasa. Dan dalam Al-Quran itu kan ending perintah puasa itu ujung-ujungnya adalah tujuan la'alakum tattaqun, untuk mendapatkan titel predikat muttaqin, orang yang bertakwa. Sehingga takwa yang dimaksudkan di sini secara istilah etimologi ya, artinya berasal dari akar kata wako yaki wikoyah, artinya menahan diri, menjaga diri, dan menghindar. Sedangkan secara makna, takwa itu adalah merasa takut kepada Allah dengan penuh kesadaran, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini Bu Dinar pengertian takwa dalam secara istilah maupun secara makna. Ya, ini anak-anak jadi paham dulu ya pengertian takwa itu apa ya Pak Pras ya. Nah, kalau kita hubungkan ini Pak Pras, di bulan Ramadan ini kan kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, apa hubungan puasa Ramadan ini dengan takwa, Pak Pras? Kalau beranjak dari makna takwa tadi Bu Dinar, iya, karena di sana kan menahan diri, menghindar, dan merasa takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Di bulan puasa inilah kita semuanya, khususnya anak-anak semuanya, digembleng, dilatih, dididik untuk semua itu terkondisi. Ya. Kita dari pagi sampai terbenam matahari menahan diri, menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan di sana juga menjauhi, menghindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Artinya apa? Menghindari hal yang mengurangi hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa itu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, berarti kita juga menghindarinya. Kita menjauhinya semaksimal mungkin. Sedangkan apa-apa yang Allah perintahkan, berpuasa, kita berpuasa. Makan sahur disunahkan pada pagi hari, diakhirkan, kita jalankan itu. Saat kita berbuka, mensegerakan berbuka, begitu tanda sholat maghrib dikumandangkan, kita menyegarkan. Itu berarti menjalankan apa yang dituntunkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang. Sehingga kalau dalam bulan Ramadan ini identik dengan puasa, maka dekat sekali hubungannya kita jalankan puasa itu untuk mencapai, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti ini adalah
momentum ya Pak ya, yang momentum yang tepat untuk anak-anak belajar Betul. meningkatkan iman dan takwa mereka. Betul. Jadi benar, untuk nggih. menjadi pribadi yang bertakwa inilah kesempatan yang paling Ya, bagus. Iya Pak Pras, terima nggih. kasih. Nah Pak Pras, kita tadi sudah belajar hubungannya puasa dengan takwa. Nah, pasti Allah ada balasannya, ada hadiahnya nih ketika anak-anak atau orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah, Pak Pras? Begini Bu Dinar, Allah memerintahkan sesuatu kepada umatnya dan di sini dikhususkan pada orang-orang yang beriman. Iya. Jadi setingkat di atas orang yang berislam. Oleh karena itu, karena tingkatnya juga orang beriman, maka Allah janjikan pahala, kedudukan, balasan yang luar biasa. Salah satu yang membahas masalah takwa ini adalah surat Ali Imran ayat 133-134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah ini Bu Dinar ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga janji Allah itu untuk bersegera mendapatkan ampunan yang pertama, yang kedua surga. Kalau orang itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah, dimaafkan, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di surganya Allah yang penuh kenikmatan, kurang apa lagi? Sehingga inilah level tertinggi pahala, balasan, ganjaran yang Allah janjikan kepada orang-orang yang lolos berpuasa ini, sehingga titel muttaqin, titel orang yang bertakwa itu bersemayam, bisa dipegang, bisa diraih oleh yang bersangkutan. Begitu, Masya Allah, ingin jadi salah satunya ini Pak Pras. Insya Allah begitu. Semoga, alhamdulillah. Nah Pak Pras, kalau ingin jadi salah satunya tadi, mutakin tadi Pak Pras, apa ciri-cirinya Pak Pras? Karena saya juga ingin jadi salah satunya nih, ingin mendapatkan balasan Allah berupa surga. Ternyata janji Allah, iming-iming Allah kepada titel mutakin tadi mendapatkan ampunan dan surga. Dilanjutkan Bu Dinar, Iya. Ternyata di ayat selanjutnya itu baru kita yang harus lihat, harus ketahui. Ampunan dan surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa, yang mutakin. Ayat selanjutnya baru rambu-rambu kriteria orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan surga itu. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Ada 3 kriteria rambu-rambu pribadi orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dan surga itu. Ternyata yang pertama adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya dari Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan susah maupun bergembira, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ini kunci pertama. Karena menginfakkan harta sebagian rezekinya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, ini perlu dikaji, perlu didalami. Kalau kita menginfakkan harta dalam keadaan lapang, kok pas banyak rezeki, banyak harta, ini adalah untuk mencegah rasa sombong. Iya. Rasa bangga dengan apa yang dimiliki, sehingga berbagi. Ini lebih ditujukan kepada hubungan sosial, kepekaan sosial kita kepada sesama yang membutuhkan. Dan saat kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan repot, tetap diberikan kesempatan untuk berinfak, berarti orang itu akan merasa bersyukur. Tantangan biasanya dalam keadaan lemah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan nggak punya, kita itu biasanya kan tangan di bawah dibuka, iya. meminta. Tetapi ini Allah itu katakan
yang menginfakkan, berarti tetap kita beri kesempatan memberi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal kadiminal goito, yang bisa menahan marah. Ya. Menahan marah di sini artinya apa? Di sana dikatakan istilahnya seperti sesuatu yang penuh kemudian ditutup, jangan sampai tumpah. Pada saat kita marah itu kan ada perasaan ingin membalas, ingin mendendam, ingin melampiaskan sesuai dengan keinginan, tetapi ditutup sehingga tidak ada kesempatan untuk meluap, air itu nggak bisa tumpah. Inilah yang berat, ya. Di saat orang lain mendolimi kita, kita ada perasaan marah kan manusiawi, normal, wajar namanya disakiti, didolimi budinan, kita ada perasaan. Tetapi ternyata itu ditutup, ditahan sehingga nggak bisa terlampiaskan. Ini yang kedua ternyata berat nggih Bu Dina ya? Berat Bapak. Kadang-kadang kita terpancing juga kan untuk membalas hinaan, membalas cemoohan gitu kan Pak Pras ya. Gitu. Tapi kita tidak boleh ternyata ya Pak Pras ya, harus menahan amarah. Kemudian dilanjutkan Allah tadi kriteria rambu yang ketiga, selain yang pertama tadi menginfakkan dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua bisa menahan marah. Yang ketiga ini juga berat. Wal afina aninnas, memaafkan sesama manusia. Orang yang salah, orang yang menyakiti, orang yang mendolimi kita itu bisa memaafkan. Ya. Afin, afni itu artinya menghapus. Ya. Tentu saja kalau di level kedua tadi masih ada perasaan, meskipun ditutup rapat, nggak bisa terlampias, tapi kan masih ada rasa ingin tetapi di level ketiga ini, wal afina aninas ini dihapus, ya, sehingga tidak ada bekas kesalahan orang lain itu benar-benar hilang dari rasa dendam di dalam dadanya, dan ini kalau enggak disadari betul terasa berat. Sudah menyakiti kok kita tidak membalas, apalagi yang terakhir ini memaafkan, menghapus dendam itu dalam dada kita. Sehingga dari kriteria inilah makanya titel mutakin ini diraih dengan puasa yang betul-betul ikhlas, dan pahalanya pun kan tadi luar biasa, ampunan dan surga buninan. Ini tidak main-main, ya. Level tertinggi yang diberikan kepada umat, kepada hamba Allah yang bisa mencapai level mutakin ini setelah melewati, menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Masya Allah, berarti memang berat ya Pak Pras ya, tapi insya Allah ketika kita memang berniat untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah, bismillah, bisa ya Pak Pras ya. Gitu. Dan anak-anak juga pasti bisa ya Pak Pras ya. Insya Allah bisa, karena melihat begitu besarnya pahala, ganjaran, janji Allah itu mesti ada pendorong dari dalam diri kita. Bagaimanapun beratnya, bagaimanapun banyak godaan, kita tetap berniat dengan ikhlas menggapai itu. Saya rasa begitu begini. Iya, terima kasih Pak Pras, ini sangat bermanfaat untuk anak-anak. Nah ini pesan-pesannya Pak Pras untuk anak-anak Stepa hebat yang ada di rumah. Bagaimana ini kiat-kiatnya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk anak-anakku Stepa hebat di bulan Ramadan yang identik dengan puasa ini, dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan, sekali lagi banyak-banyak berusaha untuk menahan diri, mengendalikan diri. Yang sebelumnya boleh menjadi nggak boleh, yang sebelumnya bebas menjadi terikat, yang sebelumnya semaunya sendiri menjadi ada aturan, mengikuti aturan-aturan tertentu. Sehingga memang begitulah tahapan kita untuk meraih sukses, meraih kebahagiaan itu harus lewat langkah-langkah, tingkatan-tingkatan, tangga-tangga yang harus senantiasa kita lewati sehingga bisa mencapai level tingkat tertinggi yang kita harapkan bersama. Inilah di bulan Ramadan, sekali lagi derajat takwa, piala mutakin ini senantiasa akan kita raih. Masya Allah, sangat menyentuh sekali Pak Pras. Ini saya juga sampai merinding ini dorongannya, motivasinya untuk anak-anak dan untuk saya sendiri.
Semoga ini menjadi langkah awal di bulan Ramadan ini untuk kita menjadi lebih baik dan mendapatkan predikat mutakin tadi ya Pak Pras ya. Amin, amin ya robbal alamin. Pak Pras, terima kasih atas kedatangannya di studio podcast kita, podcast Tepa Ramadan Berkah. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan untuk membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Terima kasih Pak Pras, jaga kesehatan selalu. Oke anak-anak Stepa hebat, demikian tadi kita sudah membahas tentang bulan Ramadan, bulan meningkatkan ketakwaan. Nah inilah momentum kalian, momentum yang paling tepat untuk kalian memulai meningkatkan iman dan ketakwaan. Nah kalian ingin pasti semuanya, Bu Dinar juga, semua yang mendengar ini pasti semuanya tergerak hatinya untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi salah satu mutakin. Semoga, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak. Kita jumpa lagi di Stepa Podcast yang lainnya. Jaga kesehatan kalian, jaga puasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.